Perkenalkan, saya Amalia Yevgeni Shapira, nomor absen 5 dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan alur dari mind map pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah pertempuran Limang Dino merupakan serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang yang terjadi pada masa transisi kekuasaan dari Jepang ke Belanda pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang: yang pertama, pelarian tawanan Jepang; yang kedua, isu keracunan air minum; dan yang ketiga, tewasnya Dr. Karyadi. Kronologi pertempuran 5 hari di Semarang: yang pertama, masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki Jepang. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tokoh-tokohnya. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkan bom atom oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, kericuhan penyitaan senjata Jepang. Percutan senjata Jepang di Semarang terjadi kekerasan. Tidak Kutai di Jatingaleh curiga senjata itu digunakan untuk melawan Jepang. Permintaan berulang untuk menyerahkan senjata hanya berhasil mengumpulkan senjata-senjata yang telah usang. Yang keempat, kaburnya tawanan Jepang. Hal pertama yang menyebut kemarahan pemuda Semarang ketika pemindahan tawanan Jepang dari Cipiring ke Bulu, dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura untuk maksud mencari perlindungan. Yang kelima, isu keracunan air minum. Setelah penyerangan pada 8 anggota polisi istimewa, tersiar kabar bahwa tentara Jepang telah meracuni sumber air minum bagi warga kota di Candi Lama, yaitu Reservoir Siranda. Yang keenam, tewasnya Dr. Karyadi. Setelah berita tersebut tersebar, Dr. Karyadi berniat untuk datang dan memastikan berita itu. Namun, di tengah jalan, mobil Dr. Karyadi dicegat oleh tentara Jepang dan ia ditembak bersama tentara pelajar yang menjadi supirnya. Ketika hendak dibawa menuju rumah sakit, Dr. Karyadi telah meninggal. Beliau meninggal dalam usia 40 tahun lebih 1 bulan. Jalannya pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pukul 3 pagi, pasukan Kido Butai melancarkan serangan mendadak ke markas PKR Semarang yang ada di komplek bekas sekolah Mulo di Mugas. Pasukan Kido Butai menyerang dari 2 arah menggunakan tembakan pelempar granat dan senapan mesin. Kemudian, pemuda Semarang bergabung dengan pasukan Mirza Sidarta dan para pemuda dari Pati, lalu mengadakan serangan balasan yang sengit kepada Jepang yang telah menguasai berbagai tempat penting dalam kota. Pasukan Indonesia menggunakan taktik gerilya kota untuk menghindari pertempuran terbuka. Berkat taktik tersebut, serangan kepada Jepang selalu bergantian dan bergelombang sehingga tidak dapat diprediksi, menyulitkan Jepang untuk menguasai kota. Bala bantuan terus berdatangan dari area sekitar Semarang. PKR juga berhasil mengadakan konsolidasi untuk mendapatkan bantuan dari wilayah Jawa Tengah lainnya. Akhirnya, Jepang meminta Mr. Wongsonegoro selaku gubernur untuk menghentikan pertempuran. Akhir pertempuran 5 hari di Semarang. Yang pertama, gencatan senjata antara pemuda Semarang dan tentara Jepang. Jepang mulai mengalami kesulitan dalam menghadapi para pemuda Semarang, lalu meminta melakukan gencatan senjata yang disetujui kedua belah pihak dan tidak melakukan perang yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Yang kedua, pembunuhan sandera oleh Jepang. Saat terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak, Jepang masih menyandera sekitar 75 orang warga. Warga yang disandera seharusnya dibebaskan sesuai dengan kesepakatan yang ada, akan tetapi 75 warga tersebut malah dibunuh dengan cara mengerikan. Pemuda yang mengetahui aksi ini akhirnya terus melakukan penyerangan hingga akhirnya Jepang mundur. Yang ketiga, kekalahan Jepang dan masuknya sekutu ke Indonesia.
Jepang akhirnya dipukul mundur dan dilucuti semua kekuatan tentaranya setelah sekutu masuk ke Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1945. Untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, maka didirikan satu monumen yaitu Tugu Muda Semarang. Secara resmi, batu pertama diletakkan pada tanggal 10 November 1951 oleh Budiono. Peresmian Tugu Muda dilakukan pada tanggal 20 Mei 1953 oleh Presiden Soekarno. Hingga saat ini, tugu tersebut menjadi ciri khas kota Semarang.